Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelum itu perkenalkan, saya Fini Tridanita. Saya salah satu mahasiswa aktif jurusan keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita kenal sehari-hari itu adalah penyakit TBC, adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa mengenai organ tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, ginjal, dan juga otak. Nah, cara penularan dari penyakit TBC ini dari seseorang kepada yang lain, dia melalui udara atau droplet, di mana penderita ketika berbicara, ketika berbatuk, maupun ketika bersin. Penularan ini akan cepat atau mudah ditularkan kepada yang lain di lingkungan yang padat, dengan rumah dengan ventilasi yang buruk, dan ketika seseorang kontak erat dengan penderitanya langsung. Faktor risiko yang mempengaruhi seseorang bisa terkena penyakit TBC ini, yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, tinggal di tempat atau lingkungan yang padat dengan kurangnya ventilasi. Selanjutnya gizi yang buruk atau daya tahan tubuh yang lemah. Selanjutnya akibat dari penderita HIV/AIDS atau seseorang yang mempunyai riwayat penyakit kronis, dan bisa juga terjadi karena faktor risiko kebiasaan merokok. Nah, tanda dan gejala yang bisa dirasakan ketika seseorang terkena penyakit TBC ini. Pertama, batuk berdahak melebihi 2 minggu, bisa juga disertai dengan darah. Yang kedua, demam ringan terutama di sore atau malam hari. Yang ketiga, penurunan berat badan secara drastis dan kurangnya nafsu makan. Yang keempat, berkeringat secara berlebihan di malam hari. Dan yang kelima, selalu merasa lelah atau mudah merasa lelah ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, adapun cara-cara kita sebagai keluarga dalam masyarakat untuk mencegah agar tidak terkena penyakit TBC ini. Yang pertama, melakukan vaksinasi BCG kepada bayi. Yang kedua, selalu menutup mulut ketika mau batuk ataupun bersin. Yang ketiga, tidak membuang dahak sembarangan. Yang keempat, segera melakukan pemeriksaan dini bila merasakan sudah terkena atau merasakan tanda dan gejala dari penyakit TBC ini yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang paling utama yakni tentunya menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, gizi seimbang, rajin olahraga, dan juga terutama istirahat yang cukup. Nah, keluarga ini sangat berperan penting dalam pencegahan dan juga pengobatan dari penyakit tuberkulosis ini, di mana keluarga bisa mendukung pasien penyakit TBC ini untuk rajin minum obat dan teratur minum obat agar bisa lekas pulih. Selanjutnya, keluarga dapat mengurangi stigma terhadap penderita TBC. Selanjutnya, keluarga juga menjadi sarana utama dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan dan juga mendorong anggota keluarga yang lain untuk rutin melakukan pemeriksaan bila sudah ada tanda-tanda dan gejala dari penyakit TBC ini. Karena penyakit TBC ini jika tidak segera diobati memiliki dampak yang sangat fatal dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit TBC ini bisa menyebabkan kerusakan di paru-paru, kerusakan yang permanen. Selanjutnya bisa menyerang atau menyebar ke organ yang lain. Nah, dampak yang lainnya juga, penyakit TBC ini bisa menularkan ke orang-orang yang kita sayang, bisa menularkan ke tetangga-tetangga kita maupun masyarakat yang berbicara dengan kita atau kontak langsung dengan si penderita penyakit TBC. Dan yang paling fatal juga, penyakit TBC ini bisa menyebabkan kematian. Untuk itu, dalam satu lingkup keluarga, pentingnya untuk saling mengingatkan tentang menjaga pola makan, menjaga pola hidup yang sehat, dan terutama menjaga kebersihan lingkungan agar semuanya terhindar dari berbagai
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya